Video ini berisi tentang materi informatika semester 2 bab 4 masyarakat digital. Mau tahu pembahasannya, tonton sampai habis videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Anak-anak yang berbahagia, pandemi COVID-19 belum berlalu. Proses pembelajaran di semester kedua kita sudah mulai. Materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu bab keempat, masyarakat digital. Kompetensi inti kita pada hari ini yaitu memahami kolaborasi dalam masyarakat digital. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca materi tentang masyarakat digital dan komponen di dalamnya, siswa mampu menjelaskan makna kolaborasi dalam masyarakat digital dengan tepat. Silakan kalian perhatikan di layar smartphone kalian mengenai peta konsep yang akan kita pelajari di materi bab keempat ini. Masyarakat digital. Ya, kita akan membahas tentang pengertian masyarakat digital dan pengertian masyarakat itu sendiri. Nah, pengertian masyarakat dan masyarakat digital ini terdiri dari pengertian masyarakat yang akan kita bahas dan pengertian masyarakat digital. Ini pembahasan kita yang pertama. Pembahasan kedua nanti adalah elemen masyarakatnya. Elemen masyarakat digital terdiri dari digital akses, komunikasi digital, literasi digital, hak digital, etika digital, keamanan digital, hukum digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah kolaborasi dalam digital itu sendiri. Sebelum membahas kedua materi ini, ada baiknya kita bahas dulu pengertian masyarakat dan masyarakat digitalnya. Definisi masyarakat. Secara umum, definisi masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan saling melakukan proses interaksi. Nah, melakukan proses saling bergaul satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Gunanya apa? Gunanya melakukan pola hubungan berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Komunikasi dalam bahasa Yunani ini yang bermakna persahabatan, ya, persahabatan. Bermakna persahabatan. Mempunyai dua arti menurut Talizi tahun 1990, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai kelompok sosial. Yang kedua, masyarakat sebagai suatu pemukiman. Ya. Artinya apa? Masyarakat suatu pemukiman itu kota besar dan kota kecil. Contohnya apa? Misalnya kota Palembang, kota besarnya. Kota kecilnya bisa Prabu Muli, Lahat, Muara Enim, dan Lubuk Linggau. Baik, bisa dipahami untuk pengertian masyarakatnya. Nanti kalau tidak paham, bisa kalian ulang lagi videonya ini. Selanjutnya yaitu definisi masyarakat digital. Masyarakat digital merupakan masyarakat yang sudah menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dengan berbagai macam produk, ya, dan mendapatkan keuntungan dari teknologi baru yang digunakannya itu. Sebagai contoh misalnya smartphone atau smartwatch dan banyak produk yang lainnya. Nah, itu semua merupakan teknologi, ya, merupakan teknologi. Artinya apa? Nah, produk lainnya merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari, ya, yang biasanya dari manual sekarang kita beralih ke digital. Ya. Nah, dengan berkembangnya teknologi ini seringkali dikaitkan dengan penggunaan teknologi digital untuk melakukan proses interaksi antar masyarakat, termasuk proses pertukaran informasi. Misalnya apa?
Misalnya pada sistem transportasi saat ini yang secara penuh dapat diakses melalui telepon genggam kalian masing-masing, dan pertukaran informasi yang terjadi secara digital. Bisa kalian lihat di gambar 4.2. Itu gambar itu menunjukkan bahwa kita bisa memesan transportasi taksi melalui handphone kita, ya, melalui handphone kita. Jadi tidak kayak lagi kita stopin taksi di jalan raya, kita bisa pesan taksinya di rumah melalui smartphone kita, ya. Selanjutnya kalian bisa lihat di gambar 4.3 ini, pembayaran dengan aplikasi bayar transportasi online, ya. Nah, kamu dapat melihat implementasi penggunaan teknologinya pada masyarakat digital untuk proses pembayaran dan transportasi. Nah, teknologi ini merupakan pengembangan dari produk transportasi yang saling terhubung dengan teknologi lainnya, seperti teknologi pembayaran, teknologi online, shopping, dan teknologi kuliner. Nah, pembayaran pada aplikasi tersebut tidak hanya dilakukan secara tunai, namun juga secara digital, hanya dengan menekan serangkaian angka-angka kecil dan simbol yang tertera pada telepon genggam saja. Nah, begitu juga dengan proses transaksi lainnya yang dapat pada aplikasi tersebut. Bisa kalian lihat di gambar 4.4. Nah, ini contoh belanja online telah menjadi budaya baru di masyarakat sekarang ini, ya. Nah, itu merupakan contoh transaksi bisnis jual beli yang dilakukan secara online sebagai implementasi hadirnya masyarakat di digital ini. Interaksi yang terjadi antar penjual dan pembeli hanya dihubungkan dengan tampilan user interface yang dimiliki oleh penjual dengan melakukan akses melalui jaringan internet saja, ya, atau bisa mengetikkan alamat URL-nya yang dituju, dan interaksi pun berlangsung secara virtual, tidak melalui tatap muka lagi, ya. Baik, bisa kalian lihat untuk transaksi untuk perbankan itu biasanya dinamakan dengan mobile, ya. Bisa kalian lihat di gambar 4.5. Nah, itu salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk aplikasi mobile pembayaran, sistem pembayaran perbankan, ya. Nih, itu bisa kalian transaksi melalui aplikasi mobile ini. Selanjutnya itu contoh yang terakhir itu adalah adanya proses interaksi yang terjadi di bidang pendidikan, yaitu dengan hadirnya electronic learning, yaitu pendidikan dengan menggunakan fasilitas digital, ya. Dengan adanya electronic learning, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan hanya menekan beberapa simbol yang ada di dalam layanan yang diberikan, kita bisa langsung melakukan proses pembelajaran melalui elektronik ini, digital ini. Oke, dengan hadirnya teknologi ini telah mengubah proses pembelajaran yang tadinya berlangsung secara konvensional menjadi pola pembelajaran digital. Ada banyak keuntungan yang diperoleh dengan hadirnya pola pembelajaran digital ini. Apa sih keuntungannya? Mari kita lihat. Yang pertama itu terciptanya collaborative learning, ya. Collaborative learning. Collaborative learning ini apa? Proses yang terjadi dalam kelompok belajar secara digital, di mana setiap anggota kelompoknya belajar memberikan ide, masukan, tanggapan, pendapat, sumbang saran, serta keterampilan yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pemahaman dari anggota kelompok belajar yang ada. Bisa kalian lihat ini gambar 4.6-nya.
Ya, ini kolaborasi sistem pengajaran dan teknologi menciptakan e-learning tersebut. Selanjutnya, ada fleksibel dalam proses pembelajaran. Fleksibel dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya e-learning, proses belajar kita dan bertukar informasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, dapat dipantau dan diukur secara mandiri kesiapan yang dimiliki oleh anggota kelompok belajar. Yang keempat, itu dapat diakses dapat diakses berbagai ruang dan waktu dengan tidak dibatasi seperti di dalam kelas. Nah, jadi kita tuh dapat diaksesnya tuh di mana saja, di kamar, di tempat tidur, kayak di taman, atau di mana kalian maulah. Yang pasti harus ada jaringan internetnya, ya. Yang terakhirnya apa? Memiliki pengalaman pribadi yang baik dengan melakukan proses pembelajaran secara mandiri dan melakukan interaksi antar anggota kelompok belajar lainnya. Nah, itu ya keuntungannya. Ada berapa? Ada 5 keuntungan. Ya, yang pertama tadi apa? Kolaboratif e-learning. Yang kedua, fleksibel. Ketiga, dapat dipantau, kan? Yang keempat, dapat diakses di mana saja. Yang keempat, itu memiliki pengalaman pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, itu dia keuntungannya. Implementasinya lain teknologi masyarakat ini apa? Digital lainnya. Antara lain dalam proses transaksi transportasi, pemesanan tiket, seperti tiket kereta api, pesawat, dan transportasi lainnya secara digital, ya, secara digital. Silakan kalian pelajari tentang pengertian masyarakat dan masyarakat digital ini dengan baik-baik. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang elemen masyarakatnya. Ini tentang elemen masyarakat digital. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.